Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan Google Classroom. Sebelum menyimak, silakan jangan lupa subscribe ya, dan klik loncengnya untuk notifikasi jika ada update dari channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Classroom dalam proses pembelajaran jarak jauh. Saya akan mempraktekkan atau memperlihatkan pembuatan soal dari sisi guru dan pengerjaan atau pengumpulan soal dari sisi siswa. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke. Sekarang kita khusus teman-teman ya yang dari SPJ, mungkin dari sekolah lain juga mungkin sama. Pastikan teman-teman masuk ke dalam Gmail dulu ya, ke dalam Gmail, di mana Gmail ini adalah Gmail organisasi teman-teman sekalian. Seperti di sini kami menggunakan ini ya, ini email organisasinya. Masuk dulu ke sini ya, yang sudah diberikan. Kemudian dari sini ada titik 9 ya, kita klik, kita masuk ke Classroom. Oke, ini lihat belum ada sama sekali kelas, artinya kita akan membuat kelas. Pada saat ini posisi kita adalah sebagai posisi guru, artinya kita akan membuat, ini ada join class, ada create class. Join class artinya ini posisi kita sebagai siswa, artinya bergabung ke dalam sebuah kelas. Sedangkan kalau create class ini adalah posisi kita sebagai guru. Tapi siswa bisa tidak bisa, nanti kita lihat sama-sama. Tapi posisi kita, saya akan menjelaskan hanya dari posisi guru. Jadi create class ya, di sini kita kasih nama. Ini judul, jadi usahakan ya teman-teman, di atas ini adalah judul. Apalagi kalau misalkan dalam sebuah paralel kelas itu ada banyak mata pelajarannya. Kalau hanya ditulis kelas 5A saja, nanti siswa akan kebingungan. Ini kelasnya siapa? Apakah kelas IPA atau kelas bahasa Indonesia atau kelas agama dan lain sebagainya ya. Kalau ini boleh diisi, boleh tidak, silakan saja karena di sini sudah jelas. Nah, mungkin bagi yang misalkan butuh subjeknya boleh diisi di sini, subjeknya IPA, umumnya di kelas 5A. Oke, kalau sudah kita create. Kita tunggu sampai kelasnya muncul. Kalau sudah seperti ini artinya kelasnya sudah muncul ya. Nah, di sini ada stream, ada classwork, people, grades. Nah, grades ini nanti nilai ya. Nanti kita lihat kalau sudah ada yang mengerjakan. Sekarang kita di sini dulu fokusnya. Ada dua cara kita untuk mengundang siswa. Yang pertama kita menggunakan class code. Ya, di sini ada class code, bisa kita klik di situ, display. Nah, ini yang nanti akan kita share ke siswa. Ya. Kemudian kalau misalkan yang lainnya itu bisa kita klik di sini. Ini teachers, artinya kita sebagai guru.
Lalu ini student, ini bisa kita invite student. Ini bisa kita ketikkan emailnya langsung. Misalkan emailnya adalah ini emailnya, ini adalah siswa kita ketik yang lain dan sebanyak siswa yang diperlukan, bisa seperti itu. Ini bisa kita invite. Pertanyaannya, wah kalau satu-satu dan banyak capek juga nih. Memang betul kalau misalkan kita menggunakan ini, tapi kita bisa menggunakan yang paling depan yaitu stream. Di sini ada class code. Nah, ini kita copy, di sort lalu di copy. Ini kita bisa close. Nah, saya akan memperlihatkan kedua cara ini bagi siswa. Saya anggap saya masuk sebagai siswa yang diundang. Kita lihat di sini. Nah, ini ada undangan di sini, ya. Ada undangan yang diberikan oleh guru. Ini jadi sebagai siswa ya. Ini sebagai siswa, jadi di email siswa akan muncul ini undangan kelas. Kita klik. Nah, di sini ada klik gabung. Di sini kita klik lagi gabung. Kita tunggu sampai dia masuk ke dalam kelas. Nah, sekarang siswa sudah masuk. Ya, ini siswa sudah masuk. Di sini ada forum, tugas kelas dan anggota. Nah, kita bisa lihat lagi kembali ke sebagai guru. Ya. Di sini ada people, dia sudah masuk di sini ya. Nah, ini sudah linknya sudah nyala ya. Artinya ini sebagai siswa kita. Bagaimana yang dengan key, kode key? Maka kalau kode key ini kita undang dia. Ini misalkan siswa lagi ya. Misalkan ini adalah siswa lagi. Ini kita masuk ke langsung ke classroomnya. Oke, ke classroom. Ini bisa diklik lanjutkan. Nah, bagi yang siswa ini bisa kita klik di sini, siswa ya, gabung ke kelas. Nah, ini masukkan kode yang tadi. Nah, kode yang tadi kita copy paste dan kita bisa bagikan melalui grup WA grup kelas ya, untuk siswa dapat bergabung kalau sudah gabung. Oke, sekarang dia sudah gabung di kelas yang sudah kita buat sebagai guru. Sekarang kita lihat lagi di grup guru, di classroom guru. Di sini ada people. Nah, ini karena belum muncul, bisa kita refresh. Nah, ada dua. Ini oke, got it. Nah, ada dua siswa kita. Anggap ini saya membuat dua contoh siswa. Teman-teman bisa membuat sesuai dengan jumlah kelas, jumlah siswa di kelas teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita sebagai guru, kita lihat kembali ke stream ya. Di sini pilih ke classwork. Oke. Nah, di sini ada create. Ya, ada create. Ini bahasa, kalau misalkan di bahasa Indonesia nanti beda lagi tulisannya, tapi ingat saja lambangnya create. Kalau sudah kita create, gunakan assignment sebagai penugasan. Supaya apa? Supaya nanti ada form penilaiannya, ada kolom atau kotak penilaian bagi siswa. Sekarang kita assignment di sini. Ini bisa ganti. Nah, di sini misalkan judulnya adalah kita sebaiknya boleh menggunakan latihan 1 atau langsung menuju ke babnya ya. Misalkan bab 1 adalah kalau IPA semester 1 adalah sistem organ.
ya, sistem organ kerangka pada manusia. Ya. Di sini boleh kita tulis kerangka pada manusia. Instruksi di sini bisa kita ketikkan langsung soal atau hanya kata pengantar saja. Misalkan di sini soalnya adalah silahkan anak-anak kerjakan latihan berikut. Latihan berikut. Boleh kita masukkan langsung soalnya di sini. Atau misalkan kita ketik di Word, nanti kita masukkan. Oke, saya coba misalkan buat soal yang dari Word ya. Kita ke Word, kita buka di sini. Oke, di sini kita klik di sini dari Word, bisa dari Word sini, bisa juga langsung dari sini add. Oh maaf, dari sini aja ya. Dari sini kita klik add, misalkan sebutkan jenis rangka. Misalkan nomor 2, sebutkan nama rangka berikut, nama tulang berikut. Kita bisa ambil ke Google, misalkan google.com gambar rangka tengkorak. Nah, misalkan seperti ini, kita ambil yang tidak ada tulisannya. Ini saja. Oke, ini kita copy image, save juga boleh. Kemudian kita masukkan ke sini, kita sisipkan. Ya. Kemudian kita crop supaya tidak ada jawabannya. Kalau sudah, ini kita save. Ini kita tulis di judulnya soal latihan kerangka. Oke, ini kita bold, underline ya, supaya lebih jelas mana soal mana keterangan. Oke, kalau sudah, ini kita save. Kita taruh saja di mana ya, di sini ada dokumen soal latihan kerangka. Ini kita close. Kalau sudah, kita masuk ke classwork. Ini ada add. Ini kita unggah file. Kemudian select file from your device, artinya ada di dalam komputer kita. Ini ke dokumen, kita cari tadi soal latihan kerangka. Oke, kalau sudah, ini kita upload. Tunggu upload dan selesai, nanti bisa muncul di siswa. Nah, ini kita lihat di sini ada student can view file, student can edit file. Artinya student ini hanya melihat, kalau ini dia bisa mengedit. Tapi karena ini kita mau membuat penilaian, sebaiknya kita gunakan can view file saja. Nah, ini for all student, ini nilai tertingginya. Ini adalah tanggal dia mengumpulkan paling terakhir, misalkan tanggal 17 Juli
2020 waktunya pukul 11.59. Ini bisa diedit, bisa diganti ya teman-teman. Silahkan diganti sesuai dengan yang diperlukan. Ini bisa juga diisi topiknya apa, bisa diketik di sini kerangka misalkan. Ya. Kalau sudah, kita assign. Ya, kita assign. Nah, ini sudah masuk tugasnya, teman-teman. Ini sebagai guru. Ya, kita lihat sebagai siswa. Siswa akan melihat di sini forum diperbarui tampilan. Nah, ada tugas baru di sini ya, kerangka pada manusia. Dia bisa klik di tugas atau di tempat yang tadi, ini diklik. Kemudian dia boleh lihat tugas. Ya, di sini akan ada muncul. Nah, soal latihan kerangka. Nah, dia akan mengisikan ini dalam bentuk Word, atau ini dia akan mengunduh misalkan ketika siswa itu mengklik di sini. Oke, dia buka di Google Documents. Jadi kalau misalkan ini kita buka, ini klik di sini, maka siswa akan membuka di Google Document. Oke, kalau sudah di sini siswa bisa menjawab ya, di sini siswa menjawab, ditulis namanya misalkan di atas, nama siswa dan kelas dan nomor absen. Oke, nama siswa misalkan Aan Sudirman, misalkan seperti itu ya. Ini namanya Aan Sudirman. Nah, dia menyebutkan jenis rangka, ada rangka badan, rangka anggota gerak, rangka kepala. Oke, sebutkan nama tulang-tulang berikut. Di sini dia jawab 1 apa, 2 apa, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kalau sudah, siswa bisa ini sudah diedit ya sama siswa. Coba kita lihat ke tugas siswa. Dia bisa di sini tambah atau buat, artinya dia akan mengumpulkan tugas ya. Nah, ini bisa ke Google Drive-nya. Ya. Nah, Google Drive di sini, jadi tugas yang tadi dia kerjakan ini akan langsung otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi kalau siswa bisa pakai Google Drive. Saya ulangi, tadi tambah atau buat, lalu ke Google Drive. Nah, dia tinggal klik di sini, lalu tambahkan. Nah, apakah benar dia sudah mengerjakan? Kita lihat. Nah, sudah betul kan? Dia sudah mengisi apa yang dia kerjakan tadi. Jadi ini bisa juga, misalkan dia ini di download, terus dia ketik di Word biasa, di save, lalu kemudian dia tambahkan atau buat, dia ambil file, lalu kemudian dia upload. Misalkan kayak seperti tadi, contohnya sama ya. Nah, misalkan di sini soal latihan kerangka, save, lalu dia upload. Nah, dia muncul di sini juga. Oke. Atau dia mau langsung ketik di sini di dokumen, bisa. Jadi dia mengetik kembali jawabannya saja, ini tinggal diklik di sini. Dia ngetik ulang dari awal, misalkan nomor 1, hanya jawabannya saja, misalkan dia jawab rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Kemudian nomor 2-nya dia isi, yang 1 apa ya, yang 1 apa, terus 2 apa, 3 apa, dan seterusnya.
Ini bisa juga dia, lalu kemudian dia klik serahkan. Ya, jadi setelah dia mengetik jawabannya diserahkan. Nah, maka dia akan nanti muncul di sini tugas yang dia serahkan. Nah, setelah itu ini ada klik serahkan, silakan diserahkan tugasnya. Ini dari sisi siswa. Kita lihat bagaimana di sisi guru. Nah, kalau di sisi guru ini kita klik pada kerangka manusia, view assignment. Nah, di sini ada keterangan turn in, artinya siswa sudah mengumpulkan. Kalau yang not, di sini masih ada no attachment assign, berarti dia belum mengumpulkan. Kita bisa klik ini jawaban siswa. Nah, nanti akan muncul di sini ya, teman-teman, seperti ini. Ini langsung jawabannya. Jawaban siswa. Nah, bisa juga kita klik di sini ya. Artinya ini jawaban yang tadi yang diupload. Kalau ini adalah yang dari Google Drive yang siswa simpan. Ini adalah yang dia upload dari folder atau file dalam komputernya. Lalu ini yang dia ketik langsung. Ini contoh-contoh saja ya, teman-teman. Kalau sudah, kita langsung lakukan penilaian di sini. Nah, di sini bisa kita lakukan misalkan, wah ternyata dia jawabannya masih kurang sempurna. Kita tulis di sini 90. Kasih komen misalkan. Silahkan pelajari kembali. Nah, kalau sudah di sini bisa kita pause. Nah, di sini kita return. Lalu kembali ke return. Nah, kalau sudah kita lihat di siswa, kembali ke siswa ya. Nah, ini karena belum, kita refresh, kita lihat bagaimana adakah perubahannya. Nah, ternyata di sini perubahannya siswa sudah mendapatkan nilai 90. Jadi saat itu juga setelah kita menilai, siswa langsung dapat tahu berapa nilainya. Oke, sekarang kita ke contoh siswa kedua. Di sini ada tugas yang baru diposting, kita tampilkan. Oke, kalau sudah, ingat ketika baru buka ada tugas posting ditampilkan, kita klik saja. Lalu di sini dia klik. Oke, ini karena sudah. Nah, ini tadi soalnya sama ya. Nah, seperti ini. Anggap. Lalu di sini dia bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan link ya, dan lain sebagainya. Misalkan ini tadi dia mau gambar juga bisa, Google Gambar misalkan. Kita coba ya. Namanya mencoba. Oke, kita klik di sini, gambar apa ya? Oh, di sini dia menggambar, artinya dia membuat gambar di sini, ya. Di sini dia menggambar langsung atau memberikan sebuah tulisan, di sini bisa ya. Upload dari komputer, misalkan. Mungkin siswa ini mengerti IT gitu, misalkan ya. Bisa juga di sini gambarnya telusuri dari internet. Nah, di sini ada telusuri gambar misalkan kerangka manusia. Nah, dia langsung ngasih ini misalkan ya. Ngasih gambar ini jawabannya. Diklik terus disisipkan. Nah, kemudian untuk jawaban kedua misalkan dia isi dengan oke, di sini dia isi kembali telusuri internet tengkorak. Nah, tengkorak manusia bagian. Kita tulis di sini biar jelas bagian. Kerangka tengkorak manusia. Nah, di sini ada nggak ya? Oh, ini ada. Kita klik di sini, disisipkan. Nah, ternyata siswa ini sangat kreatif. Dia langsung cari di Google gambarnya saja. Misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah,
Ini tidak perlu bisa dibagikan ya. Kalau mau dibagikan, tidak juga tidak apa-apa. Tidak ada. Nah, si ini akan membuat gambar. Jadi gambar yang tadi ya. Nah ini. Jadi ini yang akan dikumpulkan. Kalau sudah dia serahkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya turn in ya. Kalau yang tampilannya pakai menggunakan bahasa Inggris. Kalau sudah, kita lihat ke akun guru ya, akun guru kita refresh. Nah, di sini ada. Nah, ini sudah ngumpulin ya. Kita tinggal klik di sini turn in. Nah, dia sudah ternyata di sini permintaan kita bukan seperti itu. Misalkan nomor satunya masih salah, dia tidak menyebutkan ya, walaupun nomor 2 dia masih menyebutkan. Kita kasih bagian dapat. Di sini kita berikan keterangan. Silahkan berikan keterangan pada nomor 1. Nah, kita post, kita return. Kita lihat di akun siswa kita. Akun siswa. Nah, dia langsung ada nilainya 80 karena dia sudah mengumpulkan. Di sini juga ada keterangan, silakan berikan keterangan pada nomor 1. Di sini siswa bisa klik kembali lalu diedit jawaban benarnya. Lalu kemudian dikumpulkan kembali. Jika memang kita berkenan sebagai guru misalkan memberikan kesempatan kepada siswa, kecuali memang siswanya diberikan 1 kali kesempatan untuk menjawab, ya segitu saja nilainya. Oke, kita kembali ke akun guru ya. Nah, setelah semua mengumpulkan, otomatis kita butuh penilaian. Bagaimana cara melihat penilaiannya? Itu bisa kita klik di sini di judul. Ya. Di judulnya, lalu di tugas kelas ini ada kerangka pada manusia ya. Kita di sini lihat tugas. Harusnya di akun guru ya. Di akun guru ini ada bisa di sini di ilmu pengetahuan alam, di classwork ya. Kemudian ini kita klik view assignment. Nah, di sini ada tanda gerigi ya, teman-teman. Tapi sebelum mengklik tanda gerigi ini kita klik dulu all student. Bisa sort by last name, sort by first name atau by status. Kita biasanya menggunakan nomor absen ya, bisa kita gunakan dari first name. Ya. Kemudian di sini kita klik download this grade. Nah, kita coba yang ini ya, hasilnya bagaimana. Nanti ini akan dalam bentuk Excel. Jadi ya, kita buka Excelnya. Nah, ini nilainya. Bahwa si Gazi dapat nilai 80, Artakim dapat nilai 90. Coba kita gunakan yang download this grade as CSV. Tampilan lainnya apakah sama? Dia hampir sama tapi dengan keterangannya ya. Di sini dimasukkan juga keterangannya. Bagaimana dengan yang copy all grades? Kita lihat bedanya ya. Nah, kalau yang bedanya ini dia langsung seperti ini. Jadi ini bisa kita bagi teman-teman yang seperti di Sekolah Pembangunan Jaya ya. Guru, Bapak Ibu guru, teman-teman guru, silakan ini dikopi dan dikopikan nilai ini dan kemudian dimasukkan ke dalam kuintal teman-teman sekalian, sehingga nanti nilainya akan langsung terupload sebagai laporan kepada orang tua siswa. Oke, itu saja untuk Google Classroom hari ini. Semoga bermanfaat dengan tutorial singkat ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan bagi siswa juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.